Jumpa lagi bersama Cocok Bidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Liyun, yaitu di part keempat. By the way, ada yang mau disenggol ya Mok dari Janda Indramayu. Langsung saja. Tetap semangat walau hidup pasang surut. Dan ceracrit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan di siang hari dan ternyata mereka berdua pun masih menyantap makanan dari Lisue. Tapi tiba-tiba Lisue pun menatap tajam ke arah Liyun. Di sana ia pun berkata, "Tuan Tanah, bagaimana kamu bisa mengalahkan beberapa orang itu sekaligus?" Sambil terlihat Liyun di sana terkejut dan Josueli yang bertanya-tanya. Lalu Liyun pun berkata, "Itu karena mereka saja yang terlalu lemah sampai tidak bisa mengalahkanku. Haha." Lalu ia pun bergumam, "Aku dalam masalah." Dia bertanya saat Josueli di sisiku lagi. Dan ternyata Josueli di sana pun marah berkata, "Kapan kamu bertarung dengan orang lain? Bagaimana kalau kau sampai terluka?" Liyun pun menjawab, "Itu hanya masalah kecil. Aku tidak melakukan banyak hal. Selain itu, orang-orang itu tidak terlalu kuat." Lalu di sisi Lisue, ia pun berkata, ya, orang-orang itu sangat lemah. Mereka bahkan tidak akan bisa menahan satu pukulan pun." Di sana Josueli pun memberi nasihat kepada Liyun berkata, "Jika seseorang membuat masalah di lain hari, cari saja 6 pintu. Jangan berpikir untuk menyelesaikannya sendiri ya." Lalu Liyun pun menjawab, "Aku mengerti. Jangan marah lagi istriku." Lalu Lisue pun mengalihkan pembicaraan sambil berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Tanah, mengapa kamu tinggal di Jingli?" Dan ia pun bergumam, "Sepertinya jika aku bertanya langsung, kakak Josueli akan takut. Mari ubah rencananya." Lalu Liyun pun menjawab, "Aku tidak punya tempat untuk dikunjungi di masa lalu. Aku hanya menemukan tempat tanpa alasan khusus. Awalnya aku berencana untuk tinggal sebentar dan pergi, tetapi tidak kusangka aku mengenal Josueli dan tidak bisa pergi sekarang." Sambil terlihat Josueli yang melirik ke arahnya. Lalu di sisi Lisue, ia pun berkata, "Jadi menurutmu kakak Josueli lebih penting daripada masa lalumu?" Sambil Liyun pun bergumam, "Dibandingkan dengan kemuliaan di atas 10.000 orang, semangat heroik 1.000 prajurit, apakah sangat penting status itu?" Lalu ia pun berkata, "Bagaimana mengatakannya? Aku dulu sangat ingin kembali, tapi sekarang aku tidak bisa, karena bagiku sekarang Josueli adalah yang paling penting." Sambil ia memegang erat tangan Josueli dan melihat ke arahnya. Dan Lisue di sana pun hanya terbengong. Lalu Liyun pun berkata lagi, "Apa menurutmu masa lalu itu sangat penting?" Lisue menjawab, "Aku tidak tahu. Aku hanya mendengarkan ayahku dan terus berjalan. Aku tidak tahu kenapa rumahku tiba-tiba hancur. Karena itulah bagiku masa lalu adalah yang paling berharga." Di sana Liyun pun berkata, "Jalani saja terus seperti ini. Hidup adalah jalan menuju akhir. Selalu ada jalan yang sulit yang harus kamu lalui. Hargai apa yang kamu miliki sekarang adalah yang terpenting. Jangan biarkan dirimu menanggung kepedihan masa lalumu." Sambil terlihat Lisue yang terbengong mendengar kata-kata dari Liyun itu. Lalu Liyun pun berkata lagi, "Jika ada masalah, datang saja padaku. Aku akan melindungimu." Lalu Lisue di sana pun terdiam dan ia pun berkata, "Ini mungkin jaminan yang paling aku andalkan. Apakah uang sewa untukku akan berkurang tahun depan?" Mereka berdua pun menjawab, "Tidak akan." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan capung di sana dan ternyata ada Josueli bersama Liyun yang duduk berduaan di sana. Josueli pun kepanasan sambil ia berkipas-kipas berkata, "Kenapa kamu sangat santai? Apa kamu tidak merasa panas?" Lalu Liyun pun menjawab, "Tidak, sangat sejuk. Aku juga bisa menikmati kipasmu." Sambil terlihat Josueli di sana yang hanya terbengong memandangi kipasnya. Lalu kita diperlihatkan kipas Josueli yang digerakkan dengan cepat. Ternyata itu adalah Liyun yang mengipasinya. Dan Liyun pun berkata, "Istriku, apa sudah sejuk?" Josueli pun menjawab, "Lakukan lebih cepat." Dan Liyun pun berkata, "Baiklah istriku. Sepertinya terlalu cepat ya." Tapi tiba-tiba terlihat Lisue yang membawa es sambil berkata, "Tuan Tanah, ini masih pagi tapi sangat panas ya." Liyun pun menjawab, "Tunggu, apa yang kamu pegang itu?" Lisue pun menjawab, "Ini es loli. Tuan Tanah bahkan tidak tahu ini. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa." Lalu Liyun pun berkata, "Maksudku yang satunya." Sambil terlihat sesuatu yang dipegang oleh Lisue itu. Lalu Lisue pun menjawab, "Oh, ini kristal es. Ini juga sejenis biji kis jati yang dapat menghasilkan aliran udara dingin yang stabil." Sambil ia memperlihatkannya di hadapan Liyun. Lalu Lisue pun berkata lagi, "Kristal
kristal es ini akan kuberikan padamu sebagai hadiah karena membebaskan biaya sewaku selama 1 tahun, Tuan. Lalu Liyun pun menerimanya sambil berkata, kamu kelihatan senang sekali hari ini. Apa yang membuatmu senang? Li Shui pun menjawab, itu karena para pejabat tidak hanya membantuku menyelesaikan masalah tanggung jawabku, tapi mereka juga memberiku pekerjaan yang lebih santai. Lalu Zhou Shuai pun tersenyum berkata, kalau begitu kamu harus menghargai itu dan jangan membuat kesalahan lagi. Lalu ia pun bergumam, bukankah itu semua karena aku? Tidak usah terburu-buru untuk berterima kasih. Di sana Liyun pun berkata, jadi begitu, sepertinya Kaisar sekarang sangat idiot dalam menangani masalah ini. Dan Li Shui pun berkata juga, aku pikir juga begitu, benar-benar bodoh, aku sangat beruntung. Sambil kita diperlihatkan Zhou Shuai yaitu Kaisar itu yang hanya terdiam dan emosi di sana. Lalu ia pun bergumam, besok pasti akan kutugaskan Li Shui untuk memindahkan batu selama sebulan di bawah terik matahari. Biar kau rasa. Lalu Li Shui pun berkata, sampai jumpa, aku pergi dulu ya. Sambil kita diperlihatkan Liyun yang memandangi batu itu sambil bergumam, aku akan meletakkan kristal es ini di samping tempat tidur untuk beberapa saat agar tidak terlalu panas jika aku meninggalkan Zhou Shuai. Tapi di sana Zhou Shuai pun berkata, apa yang kamu pikirkan? Senyum-senyum seperti itu. Lalu Liyun pun menjawab, tidak apa-apa, begitu banyak hal yang terjadi baru-baru ini, hidup terasa menjadi lebih baik. Lalu di sisi Zhou Shuai ia pun berkata, tentu saja apa yang kita lakukan sekarang bukanlah yang kita lakukan sebelumnya. Dan ia pun bergumam, bukankah aku mengatur negara ini dengan baik? Sambil Liyun memberikan kristal es itu kepada Zhou Shuai dan ia pun berkata, pegang kristal es ini, karena ini hanya satu, udara dinginnya tidak akan menyebar luas. Dan Zhou Shuai pun memandangi kristal es itu, lalu ia pun berkata, bodoh, bukankah tidak masalah kalau kita berdekatan? Sambil ia tersenyum di sana memegangi tangan dari Liyun itu. Dan Liyun di sana pun hanya tersenyum. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pohon yang rimbun di sana. Ternyata mereka berdua pun tertidur di bawah pohon itu. Lalu beberapa saat kemudian lagi kita diperlihatkan suasana kota Dagan yang sedang ramai. Ternyata di sana terdapat Feyan yang sedang berjalan berkata, aku belum makan makanan yang enak selama datang ke Kyoto. Sudah diputuskan cari tempat untuk makan enak, lalu langsung berangkat. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan ia yang berdiri di depan restoran yang megah. Lalu ia pun berkata, baiklah, di sini saja, aku tidak percaya bisa bertemu dengannya lagi. Lalu ia pun memasukinya sambil bergumam, seperti kata pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Sambil kita diperlihatkan pelayan di sana yang berkata, Nona, silahkan, masih ada tempat kosong di sini. Dan di sisi Feyan, ia pun bergumam melihat bahwa dia tidak akan punya banyak uang di rumah. Dia pasti sangat jarang membawa istrinya untuk makan di sini. Aku yakin dia pasti tidak akan berada di sini kali ini. Tapi tiba-tiba terlihat dari atas Liyun yang melambai berkata, pelayan, tambah hidangannya lagi. Dan di sana Feyan pun terkejut. Lalu ia pun berkata, ada apa ini? Lalu di sisi Liyun ia pun berkata, ini ayam panggang. Tidak, ayam pedas saja. Lalu di sisi Feyan ia pun masih histeris di sana sambil bergumam, aku harus pergi. Ternyata dia ada di sini juga. Bagaimana ini? Sambil kita diperlihatkan beberapa makanan di sana dan pelayan pun berkata, makanan Anda sudah siap. Ternyata di depannya sudah disuguhi makanan oleh pelayan itu. Di sana ia tidak bisa pergi sambil bergumam, bagaimana bisa? Apa restoran ini milik majikannya? Sambil ia ketakutan gemetar di sana. Lalu tiba-tiba Liyun pun berada di depannya sambil berkata, kebetulan sekali. Bagaimana? Apa pekerjaannya selesai atau hanya datang untuk makan ke sini? Sambil Feyan di sana pun terkejut lagi. Lalu ia pun berkata, itu baiklah, akan ada sebuah rencana besar. Liyun pun duduk berkata, rencana apa itu? Pasti ada kabar baik. Jadi kau datang ke sini untuk makan dan memanjakan diri, benarkah? Lalu ia pun bergumam, apakah kau anggap aku ini sebagai orang bodoh? Aku tahu dia hanya ingin makan enak dan bersiap untuk melarikan diri. Lalu Feyan pun berkata, lupakan saja, aku tidak akan berbohong lagi.
aku tidak beruntung. Itu adalah hal yang sulit untuk aku menyelidiki para pemberontak. Jika kamu ingin membunuh, lakukan saja, cepat, lakukanlah. Sambil ia pasrah di sana, lalu Liyun pun berkata, tidak kusangka hanya kabar seperti ini. Lalu Fean pun berkata, ini memang hal sulit tuan. Dan di sisi Liyun, ia pun berkata, kalau begitu aku akan memberimu tugas yang lebih mudah dan aku akan membebaskanmu setelah selesai. Bagaimana? Lalu Fean pun menjawab, ayolah tuan, semuanya sudah seperti ini. Apa aku masih punya pilihan? Liyun pun berkata, apakah tahu Kue Longsan? Pergilah ke sana untuk menemui seorang biksu. Katakan padanya bahwa semuanya sudah mencapai tahap akhir. Suruh dia menuliskan informasi yang dia ketahui, lalu berikan surat itu padaku. Tapi tiba-tiba Fean pun menggebrak pintu sambil berkata, lelucon apa ini? Semua orang tahu bahwa Biksu Kong Wen tahu segalanya tentang Beijing, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkan informasi darinya. Menurut Anda, apa aku bisa? Memangnya biksu itu akan dengan mudah memberitahuku? Sambil ia marah di sana. Lalu Liyun pun berkata, tenanglah, bukankah itu hanya seorang biksu? Oleh karena itu, jika kau bertemu dengannya, sebutkan namaku saja ya. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Liyun yang mendatangi Sosweli. Sosweli pun berkata, dari mana saja kamu? Liyun pun menjawab, aku baru saja bertemu dengan seseorang teman dan pergi untuk menyapa. Haruskah kita pergi juga? Sepertinya ada banyak barang baru di pasar barat, jadi ayo berbelanja bersama. Lalu Sosweli pun menjawab, memangnya mau belanja apa? Pasar barat juga sangat jauh. Lalu Liyun pun tersenyum berkata, apa aku harus menggendongmu? Di sana Sosweli pun berkata, apa kau menganggapku seperti anak kecil? Sambil kita diperlihatkan restoran yang megah itu dan mereka pun akan pergi. Pelayan pun berkata, sampai jumpa tuan, datang lagi ya. Ternyata saat ia keluar terdapat hujan yang sangat deras. Liyun pun berkata, sayang, ini hujan. Sambil mereka pun memandangi beberapa orang yang berlarian karena kehujanan, dan mereka berdua pun terbengong memandangi mereka. Lalu Liyun pun berkata, hujannya sangat deras sayang. Tapi dari belakang mereka terdapat pelayan yang membawa payung sambil berkata, sebagai ucapan terima kasih atas kunjungan Anda yang sering, mohon gunakan payung ini. Lalu Liyun pun menerimanya menjawab, satu saja sudah cukup. Sambil terlihat hujan yang sangat deras di kota itu dan mereka berdua pun memakai payung, Liyun pun berkata, cuaca tidak bisa diprediksi dan aku lupa membawa payung. Lalu Sosweli pun berkata juga, ada apa? Kenapa kamu mengeluh? Apa ada sesuatu? Lalu Liyun pun menjawab, tidak apa-apa, hanya hujan ini membuatku mengingat sesuatu sayang. Aku tidak berani membayangkan masa laluku. Sambil Sosweli pun hanya terbengong mendengar kata-kata dari Liyun itu. Lalu Liyun pun berkata lagi, aku di masa lalu punya kehidupan yang buruk. Jika aku bertemu denganmu waktu itu, mungkin kita tidak akan bersama. Sambil ia membayangkan di masa lalunya, dan Liyun pun berkata lagi, di masa lalu aku adalah orang yang sangat egois, menjunjung tinggi keadilan diri sendiri. Sambil terlihat di sana hujan yang berwarna merah. Ternyata ia pun sedang bertarung dengan beberapa prajurit, dan di sana ia pun menghabisi prajurit itu semua. Liyun pun bercerita lagi, percaya bahwa diri sendiri pasti benar. Sambil kita diperlihatkan beberapa prajurit yang sudah bergelimpangan tewas mengelilingi Liyun. Lalu Liyun pun memandangi tangannya dan ia pun bercerita lagi, tetapi setelah melihat ke belakang, aku menyadari bahwa aku salah, sangat salah. Teman-temanku yang menurutku berpikiran sama sebenarnya tidak berada di jalan yang benar. Sambil terlihat sosok teman-temannya yang seakan-akan sangat jahat. Lalu Liyun di sana pun terlihat sendirian, dan di sisi sekarang ia pun berkata, pada akhirnya aku sendirian. Sambil kita diperlihatkan Sosweli yang memegang pipi dari Liyun itu, hingga Liyun pun terkejut. Lalu Sosweli pun berkata, tapi sekarang kamu tidak lagi sendiri, karena aku akan selalu berada di sisimu sayang. Sambil mereka berdua bermesraan di bawah payung, dan ternyata hujannya pun berhenti turun. Lalu Sosweli pun berkata, aku tahu
aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sambil ia melihat ke arah wajah Leon itu, lalu Joshua pun marah berkata, aku tinggal bersamamu dengan cukup baik. Jika kamu berani mengkhianatiku, aku akan menangkapmu kembali ke dalam kurungan. Di sana Leon pun tersenyum berkata, aku tidak akan pernah mengkhianatimu sayang. Lalu Joshua pun tersenyum sambil berkata, baiklah, tapi ini pertama kalinya aku mendengar kamu berbicara tentang masa lalumu. Tidak kusangka kau punya teman. Lalu Leon pun berkata, ya ada, tapi aku tidak berhubungan lagi. Joshua pun berkata lagi, kalau masih bisa dihubungi, suruh mereka datang ke rumah dan makan-makan ya. Lalu Leon pun tersenyum berkata, aku akan membicarakan ini nanti jika ada kesempatan. Lalu ia pun bergumam, mungkin aku bisa melihat mereka kali ini. Lalu beberapa saat kemudian di tempat lainnya kita diperlihatkan pegunungan yang diselimuti dengan salju. Seseorang di sana pun berkata, siapakah yang bekerja sama dengan keluarga Huang? Pendekar pedang, pelatih. Ternyata itu adalah 2 orang, dan ternyata lagi seseorang tinggi besar yang sangar dan seseorang gadis di sampingnya. Dan gadis itu pun berkata, lebih baik bukan dia, jika tidak maka akan bermasalah. Sambil kita diperlihatkan gadis itu yang juga cantik. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam hari dan seseorang yang berlari di antara dinding pagar di sana. Ternyata itu adalah Fean yang berada di atas genteng, dan ia pun memandangi bangunan di depannya. Lalu ia pun berkata, itu adalah ruangan kepala kuil. Ternyata ia pun berada di kuil, dan di sana ia pun berkata lagi, lampunya masih menyala, layak jadi kepala kuil. Dia masih belajar agama Buddha sampai larut malam. Dan tiba-tiba ia pun mendobrak pintu dari ruangan itu. Ternyata ada biksu di depannya, dan Fean pun berkata, biksu Kongwen, seseorang menyuruhku untuk menyampaikan pesan untukmu. Sambil terlihat biksu itu yang terkejut dan menutup buku yang dipelajarinya itu. Ternyata itu adalah buku dunia kehidupan laki-laki ya mau aduh kau meragil lagi. Sambil terlihat Fean di sana yang memandangi biksu itu yang membawa buku, dan ia pun berkata, itu adalah. Sambil terlihat biksu itu yang hanya terdiam berkeringat dingin. Lalu Fean pun berkata, guru, bukankah kamu seorang biksu terkemuka? Mengapa kamu masih melihat hal semacam ini? Lalu biksu itu pun gemetar menjawab, jangan salah paham, ini adalah cara meditasi untuk mengembangkan konsentrasiku. Sambil ia akan membakar buku tadi, dan ia pun berkata lagi, Amitabha, aku berhasil menahan godaan lagi. Sifat Buddha maju selangkah lagi. Sambil ia membakar buku itu dengan menangis, dan ia pun bergumam, sebentar sekali aku melihat sesuatu yang indah. Sambil Fean pun memandanginya, dan Fean pun berkata, guru. Lalu biksu itu pun menjawab, ada apa? Lalu Fean pun menjawab, tanganmu terbakar. Ternyata buku itu pun terbakar bersama tangan dari biksu itu. Dan di sana biksu itu pun berteriak berkata, apakah ini azab? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan biksu itu yang tangannya sudah diperban. Lalu ia pun berkata, siapa orang yang menyuruhmu kemari? Sambil ia akan minum dari gelas yang dipegangnya itu. Di sana Fean pun menjawab, setahuku namanya adalah Leon. Sambil kita diperlihatkan biksu itu yang terkejut memuncratkan air dari mulutnya, dan di sana ia pun berkata, apa yang dia ingin ketahui? Lalu Fean pun menjawab, dia bilang dia memintamu untuk memberitahu situasi baru-baru ini di Kyoto padanya. Sambil ia pun bergumam, apa namanya sangat terkenal. Sambil ia minum di sana. Lalu biksu itu pun menjawab, baiklah, tunggu sebentar. Sambil terlihat gulungan di depannya itu yang dibukanya. Lalu Fean pun berkata, melihat reaksi guru yang begitu kaget, dari mana dia berasal? Sambil ia memandangi biksu itu yang menulis. Lalu biksu itu pun berkata, jangan bicara tentang itu, yakinlah, karena dia tidak secara langsung menghancurkanmu, dia tidak akan menyakitimu di masa depan. Sambil ia selesai menulis dan menggulung-gulungannya itu, lalu Fean pun mendekat berkata, guru, bagaimana orang sepertimu bisa mengenal orang yang penuh dengan pembunuhan? Lalu biksu itu pun menjawab, itu karena dia memiliki belas kasihan di dalam hatinya. Lalu Fean pun terbengong berkata, benar juga, dia pernah menolong seseorang waktu itu. Lalu biksu itu pun berkata,
Semua sudah kutulis, berikan ini padanya. Sambil ia memberikan gulungan itu, Fean pun berkata, semangat dan keberanian orang itu. Siapa dia? Aku belum pernah mendengar orang ini sebelumnya. Apakah dia seorang pemberontak? Sambil ia berpikir penasaran tentang Liyun itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kediaman dari Liyun. Di sana ia pun baru bangun tidur berkata, cuaca hari ini bagus. Aku mau tidur lagi sebentar. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut melirik ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah Li Shui yang sedang tidur di atas meja. Di sana Liyun pun berkata, tidurnya nyenyak sekali. Sambil terlihat Li Shui yang tidur dengan nyenyak. Lalu tiba-tiba pipi Li Shui pun dicubit oleh Liyun sambil berkata, bangunlah Li Shui. Dan di sana Li Shui pun beralih posisi sambil berkata, aku masih bisa makan, jangan hentikan aku. Lalu Liyun pun berkata, di pikirannya hanya ada makanan. Tapi tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu. Sambil ia melirik bergumam, ada yang datang. Ternyata itu adalah Fean yang mendatangi rumahnya. Dan di sana tiba-tiba Fean pun terkejut karena Liyun pun membuka pintu untuknya. Liyun berkata, kerjamu kali ini cukup cepat, bagaimana, berhasilkah? Lalu Fean pun menjawab, tentu saja, aku profesional, ambillah, ini pesan yang kau inginkan. Sambil terlihat Liyun yang membaca gulungan itu bergumam, jadi begitu, keluarga Huang dan keluarga bangsawan lainnya ingin bersatu melawan kaisar baru, dan dengan cara membawa kader tentara pemberontak sebagai pasukan. Dan siapa kader ini? Dia bahkan tidak tahu. Pavilion siang-siang di gedung Hongxiu yang dikelola oleh keluarga Huang sepertinya adalah tempat pertemuan mereka. Lalu Fean di sana pun terkejut saat Liyun berkata, berhenti melihatku, aku pria yang tidak akan bisa didapatkan. Lalu Fean di sana pun marah berkata, apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak berniat mendapatkanmu tahu. Lalu Liyun pun berkata, ayolah, kamu pasti punya sesuatu yang kamu inginkan bukan? Di sana Fean pun berkata, iya kakak, aku akan mengambil tugas lagi dan aku akan tinggal di Kyoto untuk sementara waktu. Ketika aku menemui bahaya, aku berharap kakak dapat membantuku. Sambil ia tersenyum di sana. Lalu Liyun pun menjawab, jangan khawatir, serahkan padaku di lubang ke-36 dari pintu masuk utara gerbang Dagan Susaku. Pergilah ke sana dan sapa temanku, dia akan mengatur tempat untukmu. Lalu Fean pun berkata, terima kasih kakak, gadis kecil ini tidak memiliki apa-apa untuk membayarnya. Kalau begitu biarkan aku membayarnya dengan tubuhku. Sambil ia melompat ke arah Liyun, tapi tiba-tiba wajahnya ditendang sepatu oleh Liyun. Liyun pun berkata, jangan bermimpi, kau tidak pantas. Dan Fean di sana pun tersenyum berkata, kakak jangan marah, aku hanya bercanda. Dan ia pun bergumam, kalau saja aku lebih kuat, aku sudah menghajarmu sampai mati. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam hari. Seperti yang kita tahu semua, keluarga Huang adalah taipan industri hiburan yang terkenal di Kyoto. Menara Hongxiu adalah tempat hiburan paling bergengsi yang diciptakan oleh kerja keras keluarga Huang. Sambil kita diperlihatkan hiburan malam di sana, dan seseorang pun berkata, aku menghabiskan 100 tel belum bisa melihat Nona Hualin, apa gunanya batang besi ini? Lalu seseorang wanita di depannya pun menjawab, sulit untuk mendapatkan wanita cantik, hanya 100 tel, apa kau mau dengan pengemis? Dan juga Nona Hualin tidak menjual dirinya untuk menjadi pelacur tahu. Kau tidak punya uang dan ingin melihatnya, masuk saja dan jadilah tukang cuci piring. Sambil ia tersenyum di sana, dan dari belakangnya terdapat seseorang yang melompat dengan sangat cepat, dan seseorang yang melompat tadi pun berdiri di atas kayu. Ternyata itu adalah Liyun yang memasuki jendela dari salah satu tempat di sana. Lalu ia pun berkata, ini seharusnya adalah Pavilion Tianxiang yang dikatakan biksu itu, tempat pertemuan keluarga Huang. Tapi tiba-tiba dari pintu sana terdapat seseorang yang berjalan, dan Liyun pun berkata, ada yang datang. Sambil terlihat pintu di sana yang dibuka, ternyata itu adalah 2 orang, dan seseorang di sana pun berkata, saudaraku Hualin akan segera datang, jangan terpesona olehnya agar tidak melewatkan hal yang penting. Lalu saudaranya pun menjawab, jangan khawatir, aku masih tahu mana yang lebih penting. Lalu saudaranya pun berkata lagi, ayahku bilang misi ini sangat penting, kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan orang tua kita. Kali ini kita memiliki kartu hall
kita harus meyakinkan pemberontak untuk bersatu dengan kita. Tapi tiba-tiba dari sampingnya terdapat Liun yang berkata, "Kartu Hall, apa? Ceritakan padaku." Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang kaget berkata, "Siapa kau?" "Nona Hualian menyembunyikan seseorang pria." By the way, Nona Hualian adalah nona tercantik di tempat itu ya Mo. Lalu orang itu pun berkata lagi, "Berani sekali kamu datang ke sini, apa kamu tidak takut mati?" Lalu Liun pun menjawab, "Karena kau sudah bertanya, akan ku jawab. Aku kesini untuk melawan pornografi." Sambil ia menghajar dua orang di sana, dan dari luar terdengar suara Liun yang menghajar mereka dengan sangat brutal. Seseorang pun berkata, "Sangat sengit, seperti membunuh babi. Apakah kedua putra keluarga Huang ada di atas?" Dan temannya pun menjawab, "Memangnya apa yang kau tahu? Itu adalah teriakan penuh gairah." Sambil mereka menganggap Nona Hualian pun bersama mereka, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka berdua yang sudah bonyok. Liun pun berkata, "Meskipun kupukuli sampai mati, kalian tetap tidak akan buka mulut ya." Lalu si gendut itu pun memegang kaki dari Liun sambil berkata, "Tuhan, jangan pergi." Liun pun menjawab, "Kenapa? Apa kamu mau aku hajar sampai mati?" Dan orang itu pun menjawab, "Bukankah ini menyenangkan? Ayo lakukan lagi Tuhan, jangan berhenti. Aku mau, aku mau." By the way, ini juga termasuk kaum dari Ragil mungkin ya Mo. Dan tiba-tiba ia pun langsung ditendang dengan keras oleh Liun hingga giginya di sana pun rontok. Liun pun berkata, "Cih, dasar cabul, apa orang dari keluarga Huang seperti ini semua? Apa yang disebut Hualian akan datang?" Sambil ia melihat ke arah pintu, dan kita diperlihatkan dua orang tadi yang disembunyikan oleh Liun. Liun pun berkata, "Aku akan gunakan identitas kalian." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pintu di sana yang terbuka, dan seseorang wanita pun memasuki ruangan itu sambil berkata, "Kamu siapa? Mengapa kamu berpakaian seperti itu?" Sambil ia berbicara dengan Liun. Lalu kita diperlihatkan gadis yang sangat cantik, dan ia pun berkata lagi, "Apakah kamu dari keluarga Huang? Keluarkan token keluarga Huangmu dan biarkan aku mengkonfirmasi identitasmu." Lalu Liun di sana pun memperlihatkan tokennya sambil bergumam, "Untungnya aku cukup pintar, sengaja menggeledah tubuh kedua orang itu." Dan ia pun berkata, "Lihat, ini token yang kau mau kan? Tidak bisakah kau lebih mempercayai orang lain?" Sambil ia pun bergumam, "Dia adalah Hualian. Dia juga wanita cantik, tapi dia masih jauh di belakang istriku." Lalu Hualian pun menjawab, "Aku hanya terlalu khawatir karena sebelumnya kamu selalu mengirim kedua putramu. Tidak peduli siapa yang datang dikirim. Mari kita bicarakan rencana selanjutnya dari keluarga Huangmu terlebih dahulu, dan kami akan segera mengatur tindakan." Liun pun bergumam, "Rencana keluarga Huang? Mana ku tahu." Lalu ia pun berkata, "Kamu terlalu tidak sabar. Pemberontakan tidak selesai dalam semalam. Kita harus memanfaatkan sepenuhnya waktu, tempat, orang, dan mencari keuntungan serta menghindari kerugian dan mempertimbangkan pertimbangan jangka panjang." Sambil Liun pun berbicara banyak kepada Hualian itu. Lalu di sana Liun pun berkata lagi, "Lalu langsung ke Hualong sehingga kamu dapat menyerang pedalaman dengan korban paling sedikit dan hal-hal besar dapat terjadi." Lalu Hualian di sana pun bergumam, "Apa asal usul pria ini? Aku pikir semua keluarga Huang seperti dua orang itu, tetapi aku tidak menyangka memiliki rencana seperti ini. Aku harus mencatatnya." Lalu ia pun mendekat ke arah Liun sambil berkata, "Saudaraku, siapa namamu? Kenapa kamu sangat terampil?" Lalu Liun pun menjawab, "Hargai dirimu sendiri, aku sudah punya istri." Lalu Hualian di sana pun berkata, "Apakah kamu takut tidak sengaja jatuh cinta padaku?" Sambil terlihat bobanya yang mantul. Lalu Liun pun menjawab, "Kamu terlalu banyak berpikir. Istriku jauh lebih cantik dari kamu. Aku tidak ingin melukai kepercayaan dirimu. Mari kita bicara bisnis. Siapa kader tentara pemberontak yang bergabung denganmu? Bagaimana caramu membantu kami?" Lalu di sisi Hualian ia pun emosi bergumam, "Cih, dasar tidak punya mata. Tunggu, kenapa dia menanyakan itu? Mungkinkah?" Lalu ia pun berkata, "Saudaraku, kenapa kamu ingin tahu siapa orang itu? Berhati-hatilah, karena ada telinga di dinding. Mendekatlah, aku akan memberitahumu dengan santai." Sambil ia menyuruh Liun di sana untuk mendekat. Ternyata ia pun menghunus pedang untuk menusuk Liun sambil berkata, "Kamu tahu
Orang biasa mungkin tidak bisa melihat siapa sebenarnya Hualin ini kan. Sambil ia mengarahkan pedangnya itu ke arah Liyun, dan ternyata tangannya pun dapat ditangkis oleh Liyun dengan sangat cepat hingga pedangnya pun terjatuh di sana. Lalu Hualien di sana pun berkata, Ki yang mendominasi ini hanya dapat dikembangkan oleh pemberontak kami. Kamu benar-benar bukan dari keluarga Huang kan? Apakah kamu anggota kelompok pemberontak? Lalu Liyun di sana pun tersenyum berkata, aku pikir aku sudah menyamar dengan baik. Apa masih ada yang kurang? Dan Hualin di sana pun kesakitan berkata, keluarga Huang sudah tahu siapa orang itu. Kenapa masih bertanya? Kamu juga pemberontak? Apa tujuanmu di sini? Sambil terlihat tangannya yang dilepaskan oleh Liyun, Liyun pun berkata, ini kelalaianku. Melihatmu seperti ini, aku kira aku tidak bisa bertanya apa-apa. Selain itu, aku sudah meninggalkan tentara pemberontak. Jangan terlalu agresif. Di sana Hualien pun berkata, sekarang kamu sudah meninggalkan pemberontak, jangan mengganggu rencana kami. Sambil terlihat Liyun di sana yang akan pergi, dan ia pun menoleh berkata, aku menyarankanmu lebih baik menyerah. Memberontak sangat tidak menguntungkan. Lebih baik pulanglah untuk bertani. Kamu lumayan cantik, lebih baik jangan lakukan itu. Sambil ia pergi dari sana dan melompat ke atas, dan Liyun pun berkata lagi, jangan sia-siakan hidupmu. Dan di sisi Hualin, ia pun berkata, cantik, tadi kau mengatakan hal seperti itu, sekarang kamu bilang aku cantik. Sambil ia bertanya-tanya di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kediaman dari Liyun. Di sana ia pun membuka pintu berkata, maaf lama menunggu, aku kembali. Sambil kita diperlihatkan Soswelly di sana yang emosi berkata, lama sekali nongkrong di warung mana kamu? Lalu Liyun pun membawa sesuatu sambil berkata, tadi aku sengaja mencari kembang api dulu, ayo main bersama dulu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan dua kembang api yang dinyalakan. Lalu Soswelly pun berkata, ngomong-ngomong, aku punya sesuatu yang besar yang aku sembunyikan darimu. Lalu Liyun pun berkata, apa itu sayang? Soswelly pun menjawab, aku akan memberitahumu, tapi tidak sekarang. Aku sebenarnya juga tidak bisa terus bohong padamu. Jika suatu saat kamu mengetahuinya, kamu tidak pernah berpikir untuk bercerai kan? Lalu Liyun pun menjawab, tidak, aku tidak pernah memikirkan hal itu dari awal. Sambil ia tersenyum di sana. Lalu Soswelly pun tersenyum sambil berkata, aku juga berpikir begitu. Sambil kita diperlihatkan di waktu yang sama di kediaman keluarga Huang, terlihat di sana seseorang yang menggebrak meja sambil berkata, keterlaluan, aku benar-benar marah. Ternyata itu adalah kepala keluarga Huang yang sedang berbicara dengan anaknya. Lalu kepala keluarga Huang pun berkata lagi, apa yang sudah mereka lakukan pada keluarga Huang? Dan anaknya pun menjawab, ayah, saudara kedua dan ketiga semua meridiannya diputus, dan saya khawatir nantinya mereka hanya dapat dianggap sebagai sampah. Pemberontak itu benar-benar kejam. Dan ia pun bergumam, warisan ini semua jadi milikku, sekarang tinggal ayah. Tapi tiba-tiba seseorang di sana pun datang berkata, patriark tidak perlu marah, serahkan saja pada orang tua ini untuk menangani masalah ini. Dan patriark keluarga Huang pun berkata, kamu sudah keluar. Sambil kita diperlihatkan seseorang tua pendek di sana yang berkata, betul sekali, sekarang kemampuan sihirku telah mencapai batasnya, waktunya mencoba tanganku. Keagungan keluarga Huang tidak mengizinkan para siapapun untuk menginjak-injaknya. Sambil ia pun bergumam, sepertinya orang itu hanya orang biasa, setelah selesai aku pasti dapat bayaran yang tinggi. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan istana dari Kaisar Soswelly, dan dari dalam terdapat ia yang sedang menonton beberapa penari di hadapannya, dan penari-penari itu pun sangat cantik sambil berputar-putar di sana. Lalu pelayan Soswelly dari samping pun bergumam, mengapa yang mulia mengundang gadis penari? Kenapa ia senyum-senyum sendiri? Sepertinya sangat senang. Mungkinkah yang mulia ingin mengajak mereka ke ranjang? Sambil ia membayangkan bahwa kaisarnya itu adalah lesbi, dan ia pun bergumam lagi, kalau benar yang mulia menyukai seorang wanita, ini kesempatanku untuk bisa mencapai kehidupan puncak. Sambil ia terdiam syok di sana dan memuncratkan darah dari hidungnya sambil ia dipandangi oleh Soswelly. Lalu Soswelly pun tersenyum bergumam, apakah tariannya seperti ini? Tunggu sampai aku memperlihatkannya pada si bodoh itu.
Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kediaman dari Liyun. Di sana terdapat Josueli yang cantik berkata, "Bagaimana? Apa ini terlihat bagus?" Sambil ia memakai pakaian baru. Dan di sana Liyun pun berkata, "Tentu saja terlihat bagus. Istriku pasti terlihat bagus dalam segala hal." Lalu Josueli pun tersenyum berkata, "Pertunjukan yang bagus belum tiba." Dan ia pun bergumam, "Tunggu sampai si bodoh ini melihat hasil latihanku hari ini." Dan ternyata ia pun berputar-putar menari di sana, sambil Liyun di sana pun hanya terdiam bertanya-tanya. Liyun pun berkata, "Istriku, kenapa kamu berputar? Apakah kamu sedang pusing dan tidak sehat?" Lalu Josueli pun emosi berkata, Aku menari tahu. Apakah kamu tidak lihat? Tunjukkan saja kalau kamu punya kemampuan." Lalu Liyun pun berkata, "Jadi itu tarian ya, tapi aku hanya bisa menari tarian kampung halamanku. Tarian di kampung halamanku cukup istimewa." Sambil ia memegang tangan dari Josueli itu. Lalu Liyun pun berkata lagi, "Ini disebut dansa. Ini adalah tarian di mana dua orang menari bersama. Letakkan tangan kirimu di pundakku, pertahankan posisi lenganmu, ikuti ritmeku, mundur selangkah dengan kaki kananmu, berdiri di atas jari-jari kakimu." Sambil terlihat mereka berdua yang berdansa, Liyun pun berkata lagi, "Bagus sekali, jangan lupa untuk menyandarkan tubuhmu." Sambil kita diperlihatkan Liyun bersama Josueli yang sedang menari dansa. Dan di sana Josueli pun mengikuti irama, dan kita diperlihatkan mereka berdua yang sangat serasi. Lalu Liyun pun berkata lagi, "Kamu cepat sekali belajarnya. Kamu memang sangat berbakat dalam menari." Sambil terlihat Josueli di sana tersenyum malu-malu berkata, "Tentu saja." Dan tiba-tiba ia pun tersandung, tapi Liyun pun dapat memegang pinggul dari Josueli itu hingga adegan di sana seperti dalam tarian di TV-TV. Lalu Liyun pun berkata, "Seperti yang diharapkan dari istriku, bisa mempelajari langkah selanjutnya tanpa aku ajari." Lalu tiba-tiba Josueli di sana pun berkata, "Kamu diam saja." Ternyata dari belakangnya terdapat Li Shui yang datang, dan di sana Li Shui pun hanya terdiam dengan wajah murung ke arah mereka berdua. Ternyata kepala dari Li Shui itu pun benjol. Liyun pun berkata, "Ada apa denganmu? Apakah kamu dipukuli?" Lalu Li Shui pun menjawab, "Baru saja seseorang dari keluarga Huang menindas seseorang yang menjual manisan hao di jalan. Aku kebetulan membeli manisan hao di dekat situ." Lalu Liyun pun berkata, "Jadi kau terluka oleh mereka?" Dan ia pun bergumam, "Bocah konyol ini dipukuli orang, ini harus ditangani dengan hati-hati." Tapi Li Shui di sana pun berkata, "Tidak, aku terluka ketika aku mengejar penjual manisan hao yang diikuti oleh mereka." Sambil terlihat mereka berdua yang hanya terbengong. Lalu Li Shui pun berkata lagi, "Baru-baru ini keluarga Huang tidak tahu mengapa mereka begitu marah. Mereka juga sangat tidak masuk akal dan membuat masalah di mana-mana." Lalu Josueli pun berkata, "Aku mendengar bahwa dua putra dari keluarga Huang dipukuli dan cacat ketika mereka mengunjungi rumah bordir, dan kemudian kepala keluarga Huang mengirim orang kemana-mana untuk mencari pelakunya." Lalu dari sampingnya Liyun pun berkata, "Bagaimana kau bisa tahu, sayang?" Dan di sisi Josueli ia pun menjawab, "Aku hanya melihat sekilas saat mereka di jalan." Lalu Liyun pun berkata, "Jadi begitu, kamu suka melirik-lirik?" Sambil ia cemburu di sana. Lalu Josueli pun berkata, "Kenapa kamu cemburu?" Liyun pun menjawab, "Ya, aku akui aku sedikit cemburu." Josueli pun berkata, "Bodoh, aku milikmu, kenapa kau marah?" Sambil terlihat wajahnya yang imut itu. Lalu Liyun pun tersenyum berkata, "Aku jadi malu kalau kau mengatakan itu, sayang." Lalu Josueli pun berkata lagi, "Namun kamu harus berhati-hati. Baru-baru ini lelaki tua keluarga Huang meninggalkan bea cukai, dan dia akan memimpin dan menangani masalah ini. Orang tua ini sangat sombong." Lalu Li Shui pun berkata, "Benar, mereka sok berkuasa. Aku rasa jika ini tidak dihentikan, keluarga Huang akan semakin sombong." Lalu Liyun pun berkata, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Di kamar masih ada beberapa es batu. Kau bisa gunakan itu untuk mengompres kepalamu." Lalu Liyun pun bergumam, "Sebelumnya aku sudah mengalahkan banyak orang di keluarga Huang. Dari mana orang ini berasal? Sepertinya pelajaran untuk keluarga Huang kurang. Aku akan pergi ke keluarga Huang untuk menjadi tamu lagi malam ini." Dan beberapa saat kemudian di malam harinya di kediaman keluarga Huang, di sana kita diperlihatkan dua penjaga yang berkata, "Lowang,
Aku tidak tahan lagi, istriku selalu merayuku. Apa yang harus aku lakukan? Temannya pun menjawab, aku juga tidak tahu. Jika memberitahu Patriark soal hal ini, dia pasti akan membunuh kita. Tapi tiba-tiba di depannya terdapat pintu yang dihancurkan seseorang, dan orang itu pun berkata, apa yang terjadi? Sambil ia melihat ke arah temannya itu yang tergeletak, dan orang itu pun berkata lagi, bukankah itu penjaga yang sedang berpatroli? Sambil ia ketakutan, ternyata dari depannya terdapat Liun, dan ia pun berkata, sekelompok orang yang tidak tahu sopan santun, suruh ketuamu keluar. Sambil mereka pun ketakutan, lalu seseorang di sana pun menghunus pedangnya sambil berkata, siapa kau berani masuk tanpa izin, bahkan membuat kerusuhan di sini? Sambil mereka akan menyerang ke arah Liun, dan kita diperlihatkan juga sosok Liun yang menyamar menggunakan topeng, dan ia pun berkata, jangan terlalu banyak bicara, dan bersambung mo.